Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Putu Vanantariansyah dengan NIM 18170511179. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian saya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pembimbing utama saya, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Warastuti SEA KMSI, kedua pembimbing pendamping saya, Bapak IGD Putu Banu Astawa STMAK, dan penguji saya, Prof. Dr. Gede Adi Juniarta SEA KMSI, yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu pengaruh motivasi hedonis, social influence, dan gaya hidup terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial kota. Selanjutnya ada latar belakang. Adapun latar belakang penelitian ini yakni rendahnya frekuensi penggunaan e-wallet di masyarakat. Berdasarkan hasil survei KIC yang berjudul Status Literasi Keuangan di Indonesia, mencatat bahwa 26,4% masyarakat menggunakan dompet digitalnya sebulan sekali. Selain itu, 22,8% menggunakan dompet digitalnya beberapa bulan sekali. Selanjutnya, 16,8% menggunakan dompet digitalnya sebanyak 2-3 kali sebulan. Lalu diikuti oleh frekuensi penggunaan e-wallet seminggu sekali sebesar 14,5%, 2-3 hari sebesar 9,1%, setiap hari sebesar 6,4%, dan tidak menggunakan dompet digital sama sekali sebesar 4%. Yang dimana e-wallet belum sepenuhnya digunakan oleh nasabah. Para pengguna lebih senang untuk melakukan transaksi secara tradisional atau tunai. Yang banyak individu menganggap bahwa e-wallet masih menimbulkan banyak risiko. Nah, akibatnya pemanfaatan e-wallet di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan yang menerapkan sistem uang elektronik. Tingkat penggunaan sistem informasi yang rendah disebabkan antara lain perilaku pengguna yang menolak sistem teknologi informasi sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Salah satu upaya untuk memahami fenomena tersebut adalah melalui kajian dan penelitian terhadap teori atau model penerimaan teknologi sebuah informasi. Selanjutnya, berdasarkan data pada BPS, yaitu rata-rata konsumsi per kapita 9 provinsi Bali menurut kabupaten atau kota pada tahun 2019 sampai tahun 2021, Kota Denpasar menduduki peringkat pertama dengan jumlah rata-rata konsumsi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara tidak langsung berdampak pada konsumsi masyarakat, salah satunya di Kota Denpasar. Hasil survei awal mengenai minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial di Kota Denpasar yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form menyimpulkan bahwa dari 52 responden, yakni sebesar 8% atau 4 responden, menyatakan tidak menggunakan e-wallet. Sementara sisanya 48 responden menggunakan e-wallet. Namun, dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan responden menggunakan e-wallet sebulan sekali sebesar 42%, beberapa kali dalam sebulan sebesar 33%, seminggu sekali sebesar 13%, beberapa kali dalam seminggu sebesar 4%, dan tidak terdapat responden yang memanfaatkan e-wallet untuk kegiatan transaksinya di setiap hari. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yakni yang pertama adalah rendahnya frekuensi penggunaan e-wallet di masyarakat. Yang kedua adalah banyaknya inovasi-inovasi pada e-wallet yang tidak diiringi oleh tingginya intensitas penggunaan e-wallet. Yang ketiga ada faktor sosial yang belum optimal dalam mensosialisasikan uang elektronik. Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah motivasi hedonis berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial Kota Denpasar? Yang kedua adalah apakah social influence berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial Kota Denpasar?
Dan yang ketiga adalah apakah gaya hidup berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial di kota Denpasar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi hedonis terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial kota Denpasar. Yang kedua adalah untuk menganalisa pengaruh social influence terhadap penggunaan e-wallet pada generasi milenial kota Denpasar. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisa pengaruh gaya hidup terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial kota Denpasar. Lalu adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama ada dari segi manfaat teoritis adalah diharapkan penelitian ini memberi hasil untuk mendukung pengembangan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT 2 dalam minat menggunakan e-wallet. Nah, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan menjadi tolak ukur untuk penelitian jenis di masa yang akan datang. Lalu adalah manfaat praktis yang pertama yakni bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai wadah untuk pengembangan dan menambah wawasan terkait pengaruh motivasi hedonis, social influence, dan gaya hidup terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial di kota Denpasar. Lalu untuk perusahaan dompet digital di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dompet digital sehingga dapat menambah minat dalam menggunakan aplikasi dompet digital tersebut di masyarakat. Yang ketiga, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya beranjak di kajian teori. Nah, pada penelitian ini menggunakan dua grand teori. Yang pertama ada UTAUT 2 atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2 ini mempelajari penerimaan dan penggunaan dari sebuah teknologi dalam konteks konsumen. Nah, tujuan dari model UTAUT 2 ini adalah mengidentifikasi 3 konstruk penting dari penelitian penerimaan dan penggunaan teknologi baik untuk umum maupun konsumen, berubah beberapa hubungan yang sudah ada pada konsep model UTAUT dan mengenalkan hubungan baru. Lalu yang kedua ada Theory of Planet Behavior atau TPB. Nah, Planet Behavior Theory menjelaskan bahwa manusia dalam bertindak didasari oleh adanya niat, perilaku, dan persepsi pengenalan melalui perilaku tertentu. Niat perilaku dalam TPB dipengaruhi oleh sikap atas perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Kajian teori selanjutnya yaitu e-wallet. Menurut Erdadi pada tahun 2022, e-wallet adalah sebuah layanan di elektronik untuk menyimpan data dan alat pembayaran, seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik, serta menyimpan dana dan melakukan pembayaran. Hanya ada minat penggunaan. Verkates et al. Pada tahun 2003, minat dapat didefinisikan sebagai tingkatan keinginan atau dorongan dalam diri untuk menggunakan sebuah sistem dengan asumsi bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi tersebut. Motivasi hedonis menurut Brown dan Verkates pada tahun 2005 didefinisikan sebagai sebuah kenikmatan atau kebahagiaan yang diperoleh dari penggunaan teknologi dan merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi baru. Selanjutnya ada pengaruh sosial atau social influence yang memiliki definisi sebagai tingkat di mana seseorang atau individu beranggapan bahwa orang lain meyakinkan dirinya harus menggunakan sistem yang baru. Lalu ada gaya hidup. Menurut Simanjuntak pada tahun 2020, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya atau ketertarikan, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitar atau pendapat. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan pada gambar di samping, adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini, yang pertama yaitu Hanifa dan Muklis pada tahun 2022 yang
yang dimana ia menemukan bahwa motivasi hedonis berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan e-wallet. Lalu ada Herdadi pada tahun 2022 menemukan bahwa hedonic motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-wallet. Lalu yang selanjutnya ada Nurjanah pada tahun 2022 menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap minat menggunakan alat pembayaran transaksi non-tunai. Lalu ada Putra dan Roy Kuding pada tahun 2022 menemukan bahwa pengaruh sosial dan motivasi hedonis tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-wallet. Lalu ada Naval pada tahun 2021 menemukan bahwa pengaruh sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-wallet. Lalu ada Kusuma tahun 2020 menemukan bahwa social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik. Lalu ada Simanjuntak pada tahun 2020 yang menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan uang e-money. Lalu ada Christopher pada tahun 2019 yang menemukan bahwa gaya hidup secara signifikan mempengaruhi minat penggunaan e-money. Lalu ada Hinati pada tahun 2019 menemukan bahwa pengaruh sosial tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan uang elektronik. Lalu yang terakhir ada Diana pada tahun 2018 yang menemukan bahwa pengaruh sosial berpengaruh terhadap minat menggunakan e-money dan motivasi hedonis berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Pada gambar di samping merupakan hipotesis dari penelitian ini. Lalu, adapun hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini yaitu yang pertama, motivasi hedonis berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet. Lalu hipotesis kedua yakni social influence berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet, dan yang terakhir hipotesis ketiga yakni gaya hidup berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar di samping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kausal. Lalu instrumen penelitian pada penelitian ini adalah sebuah kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Lalu data yang diperoleh diuji menggunakan analisis statistik yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji statistik T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yakni populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial di kota Denpasar. Generasi milenial sendiri memiliki arti adalah sebuah generasi yang lahir pada tahun 2000 sampai 1980 dengan usia saat ini menginjak adalah 22 tahun sampai 42 tahun. Adapun jumlah populasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 293.905 orang. Nah, untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan metode purpose sampling. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner, sedangkan untuk instrumen pengumpulan data menggunakan skala pengukuran yakni skala Likert. Selanjutnya yaitu metode teknik analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu ada uji hipotesis yang menggunakan analisis regresi linear berganda, uji regresi parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi atau adjusted R2. Baik, sekian pemaparan presentasi proposal penelitian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya tutup pemaparan kali ini dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.